Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, Bapak akan presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir semua? Iya, Pak. Berarti kalian semangat untuk belajar? Semangat, Pak. Kita di sini sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, minggu yang lalu. Apa pembelajaran kita masih ingat yang kita pelajari minggu yang lalu? Masih ingat. Kita belajar tentang apa? Perubahan lingkungan. Baik, siapa yang masih ingat tentang perubahan lingkungan? Ya, silakan Bapak. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada anak kami Bapak. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari adalah tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air ini apa? Pencemaran air ini adalah salah satu wujud ataupun bentuk dari perubahan lingkungan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi di sini Bapak akan memberikan sebuah motivasi apabila kita nanti sudah selesai mempelajari materi kita pada pagi hari ini tentang pencemaran air, diharapkan ya agar kita bisa menjaga ya apabila kita nanti sudah mengetahui tentang ciri-ciri ya pencemaran air itu, kemudian kita diminta untuk mengambil suatu tindakan. Kita harus bisa menyikapi daripada pencemaran air yang sudah terjadi di sekitar lingkungan kita. Jadi Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ciri perubahan air yang sudah tercemar, kemudian penyebab, dan yang ketiga yaitu dampak pencemaran air terhadap kondisi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah ditemukan nantinya, yang khususnya nanti permasalahan tentang pencemaran air dengan melihat berbagai macam sumber belajar, baik itu internet ataupun buku yang ada sebagai panduan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian penilaian yang akan Bapak lakukan pada pagi hari ini untuk menilai, yang pertama ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Nah, penilaian pengetahuan akan Bapak ambil melalui tes tertulis, yaitu berupa tes pilihan berganda dengan menggunakan aplikasi Quizzes yang ada di gawai kalian nanti masing-masing. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan yang akan Bapak lakukan adalah penilaian pada saat kalian melaksanakan diskusi kelompok. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pencemaran air. Silakan amati, kemudian pahami video fenomena berikut ini.
sudah kalian kenali dari fenomena video yang barusan selesai kita lihat bersama-sama? Ya, silakan. Tapi Jadi dapat kita lihat dari video tadi tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air itu disebabkan oleh adanya campur tangan manusia. Dapat kita lihat salah satu contohnya ialah limbah pabrik. iya, pencemaran air akibat daripada limbah. Pabrik. Iya, pencemaran air yang pertama akibat daripada limbah Pabrik. cucian. Baik, Pak. Iya, limbah cucian baju. Iya, silakan cerita. Yang dapat kita lihat dari fenomena video tersebut, karena adanya campur tangan manusia yang disebabkan oleh adanya pembuangan kotoran ternak atau sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia. Iya, pembuangan sisa pakan ternak dan kotorannya. Lebih cenderung kemana dia? Limbah pertanian. Kelompok yang sudah kita tentukan, Anda masuk kepada pembagian daripada permasalahan yang sudah ditemukan. Untuk permasalahan yang sudah kalian temukan berdasarkan fenomena video, kelompok 1 dan 2 itu mengatasi permasalahan pada limbah industri, atau 2 yaitu kelompok 3 dan 4 itu mengatasi tentang masalah limbah rumah tangga. Ya, kemudian yang kelima dan 6, kelompok 5 dan 6 mengatasi tentang permasalahan limbah pertanian. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tentukan. Silahkan berdasarkan kategorisasi permasalahan yang sudah kita temukan berdasarkan fenomena dari tampilan video yang barusan selesai kalian lihat bersama-sama. Kemudian setelah kita bagi kelompok dan LKPD yang sudah Bapak berikan, silahkan berdasarkan LKPD dan pembagian kategorisasi masalah yang sudah kalian temukan bersama-sama kelompok tadi, dengan melihat berbagai sumber belajar, kalian bisa melihat untuk mengenali lebih dalam lagi tentang permasalahan-permasalahan yang sudah kalian temukan tadi. Silakan kerja bersama dengan kelompok. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Jadi dari berbagai sumber internet. Oke,
Oke, baik anak-anak, waktu diskusi kelompok kita sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok. Kemudian kita cabut undian atau kupon undian. Silakan ambil kelompok yang mendapatkan nomor, kemudian tunjukkan dan silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Berdirinya kelompok kami di sini, mewakili dari NPP 02 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan buangan berbentuk cair dan padat baik dari dapur, kamar mandi, dan cucian. Limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan, juga mengganggu kesehatan manusia. Sebab dalam limbah tersebut banyak terdapat kuman dan bakteri yang menyebabkan banyak penyakit. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri. Dampaknya bagi kesehatan. Pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh limbah ini yaitu penyakit diare, penyakit tipus, penyakit kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan. Kemudian, dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan. Penanganan limbah rumah tangga secara sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dengan adanya kolam-kolam stabilisasi yang dapat diolah terlebih dahulu secara alamiah dengan menetralisasikan zat maupun senyawa yang berbahaya sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai. Yang keempat, mengurangi intensitas dari penggunaan berbagai produk yang dapat menghasilkan limbah dari aktivitas rumah tangga dengan mengganti berbagai produk menjadi produk ramah lingkungan. Yang terakhir, membuat sanitasi yang benar dan bersih agar sumber mata air bersih yang tidak menjadi tercemar dengan melakukan sanitasi yang dapat melindungi kesehatan manusia yang mampu menghentikan terjadinya penularan virus atau penyakit. Baiklah teman-teman, dari hasil presentasi kami, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Men. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk memberikan pertanyaan. Saya mewakili dari NPP 004 akan menanyakan, jika deterjen termasuk limbah rumah tangga, apakah ada cara kita untuk mengganti penggunaan deterjen tersebut agar lebih aman untuk lingkungan kita? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, baik Sri Dewi. Saya perwakilan dari NPP 003 ingin memberi pertanyaan, yaitu mengapa kesadaran manusia kurang dalam menjaga kelestarian air? Terima kasih. Baik, terima kasih Sri Dewi. Kami akan menjawab pertanyaan dari NPP 04, yaitu apakah deterjen bisa diganti dengan produk lain? Ya, tentu saja bisa. Deterjen bisa diganti dengan bahan yang ramah lingkungan, seperti perasan jeruk lemon atau jeruk nipis, buah lera, tumbuhan sari wangi, ataupun asam cuka. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Dewi. Pertanyaannya, kenapa manusia kurang kesadarannya dalam menjaga kelestarian lingkungan? Karena manusia tidak memiliki rasa cinta lingkungan dan terlalu sepele dengan dampak yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menanggapi atau bertanya kepada kelompok kami. Dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk NPP 02. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari industri pabrik. Kenapa masih dapat limbah industri pabrik? Karena masih banyak pabrik-pabrik nakal yang membuang limbah secara ilegal. Dampak akibat pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri adalah rusaknya ekosistem pada perairan, mengganggu aktivitas pada lingkungan perairan, dapat menyebabkan penyakit menular pada ekosistem perairan akibat terjangkit bakteri dan kuman, serta menyebabkan penyakit kronis seperti diare, gangguan pernapasan, kanker kulit, dan jamur,
secara berkepanjangan bagi masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan dalam proses mengurangi limbah industri adalah dekomposisi atau memanfaatkan limbah dan mengolahnya menjadi pupuk, penyaringan limbah padat, pengolahan limbah secara kimiawi, serta pembersihan tangki robot secara berkala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami akan memberikan waktu kepada teman-teman yang ingin menanyakan. Kami persilakan. Ya, kepada Isya. Saya dari NPP 001 ingin bertanya, apa dampak limbah industri bagi kesehatan, lalu bagaimana solusinya? Terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman kami persilakan. Ya, Ji. Baik, terima kasih atas kesempatannya telah memberikan saya bertanya kepada kalian. Menurut kalian, bagaimana jika limbah pabrik itu terus-terusan dibuang sembarangan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari NPP 001. Dampak dari limbah industri pabrik adalah terkenanya penyakit-penyakit yang berbahaya, salah satunya seperti kanker, atau bisa berakibat lebih fatal lagi, bahkan kematian. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari NPP 002. Bagaimana jika limbah industri terus berulang-ulang dibuang ke dalam perairan? Hal yang dapat terjadi jika limbah industri terus dibuang ke dalam perairan adalah rusaknya ekosistem pada perairan, mengganggu aktivitas pada lingkungan perairan, menyebabkan penyakit menular pada ekosistem perairan akibat terjangkit bakteri dan kuman, serta menyebabkan penyakit kronis yang berkepanjangan seperti diare, gangguan pencernaan, kanker kulit, dan jamur bagi masyarakat. Sekian presentasi kami mengenai penjelasan limbah industri pabrik. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini mewakili dari kelompok NPP 005 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pertanian. Terakhir, penanggulangan yang bisa dilakukan untuk pencemaran air yang disebabkan limbah pertanian adalah mengatur penggunaan pupuk buah. Jika ada kelompok lain yang ingin memberi pendapat atau yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan 2 orang penanya. Ya, baik, silakan guys. Baik, saya perwakilan dari NPP 004 akan bertanya, jika pestisida termasuk ke dalam penyebab terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pertanian, maka apa yang dapat kita gunakan sebagai pengganti pupuk dalam sektor pertanian? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman lain yang ingin bertanya? Ya, silakan Haifah. Saya perwakilan dari NPP 04 ingin bertanya, apa penyebab utama terjadinya limbah pertanian? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok NPP 004. Ya, pertanyaannya adalah, jika pestisida menjadi alasan untuk pencemaran air dari limbah pertanian, maka apa yang bisa menggantikan pestisida? Jawabannya ialah kita bisa mengganti pupuk dengan bahan alami, seperti sisa sayuran dan buah sebagai pupuk alami, karena sisa makanan bisa memberikan kandungan nitrogen yang tinggi dalam tanah. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok NPP 003. Pertanyaannya adalah, apa penyebab utama dari limbah pertanian? Jawabannya adalah, penyebab utamanya yaitu pestisida, bahan-bahan kimia, sisa-sisa pangan, dan kotoran-kotoran ternak yang dibuang sembarangan. Demikian presentasi kami mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pertanian. Terima kasih kepada kelompok lain yang memberi tanggapan dan pertanyaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena masing-masing daripada kelompok diskusi sudah perwakilan daripada kelompok diskusi sudah selesai mempresentasikan hasil daripada diskusi kerja kelompok masing-masing. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah dari
hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita tadi berdasarkan perwakilan daripada kelompok masalah-masalah yang sudah kalian temukan tadi berdasarkan fenomena video. Kemudian adakah perbedaan? Ya, adakah perbedaan antara hasil daripada penyelidikan? Ya, baik dari ciri-ciri, kemudian penyebabnya, dampaknya sampai alternatif solusi yang kalian temukan. Nah, adakah perbedaan daripada masing-masing pernyataan yang sudah disampaikan oleh kelompok yang tampil tadi? Nah, kalau memang ada, silakan berdasarkan kelompok kerja dan gawai atau internet yang kalian gunakan, silakan cari perbedaan dari pernyataan permasalahan yang sudah mereka temukan. Dari kalian, kalau ada perbedaan pendapat, ya boleh silakan. Jika memang ada penambahan dari kelompok ini, silakan nanti dikemukakan. Cari perbedaan sebagai contoh pernyataan dari kalian. Oke, baik, terima kasih. Silakan jika memang ada dari masing-masing kelompok kerja yang lain, diskusi kelompok yang lain atas penjelasan atau presentasi dari kelompok yang sudah tampil tadi berdasarkan undian yang mereka dapatkan, silakan dikemukakan dan sebutkan NPP 0 berapa yang tidak sesuai ataupun yang harus ditambahi dari pernyataan yang sudah tampil. Silakan. Ya, silakan. Sedikit jawaban dari NPP 004. Di sini ya soalnya adalah apa dampak limbah industri bagi kesehatan, lalu bagaimana solusinya. Dampak bagi kesehatan, memunculnya penyakit yang menular pada rantai makanan, memunculkan jamur, dan timbulnya penyakit kolera, diare, hingga tifus. Lalu, solusi dari dampak tersebut ialah melakukan pengomposan, penyaringan, pengolahan kimia, pemadaman penyinaran. Itu saja yang bisa kami tanggapi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok. Saya dari perwakilan MPP 003 ingin menambahkan untuk kelompok MPP 002 yaitu mengenai limbah rumah tangga. Izinkan kami MPP 003 menambahkan sedikit mengenai limbah rumah tangga yang kami ketahui. Memang hasil presentasi MPP 002 sudah sangat tepat dan mudah dipahami. Tetapi limbah rumah tangga juga tergolong dalam limbah B3, yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak lingkungan. Bahkan limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibanding dengan limbah industri. Kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, mengapa Bapak katakan demikian? Karena manusia adalah salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran. Nah, akal dan pikiran tersebut itulah yang kita gunakan sebagai dasar landasan atas perbuatan, ya, akibat perbuatan yang sudah kita lakukan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita? Jadi semakin banyak manusia yang peka atas perubahan lingkungan, maka semakin bagus pula akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, silakan berdasarkan diskusi yang sudah kalian tuangkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak bagi tadi, silakan untuk dikumpul ke depan. Untuk menyikapi daripada proses pembelajaran kita, penyempurnaan daripada proses pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas mandiri untuk masing-masing kerja kelompok, ya, di rumah. Jadi setelah kalian tadi sudah selesai mempresentasikan dari hasil permasalahan pencemaran air dari berbagai macam sebab, ya, apakah itu limbah rumah tangga penyebabnya, kemudian limbah industri dan limbah pertanian. Nah, dari masing-masing kelompok kerja tadi, silahkan buat satu peta konsep. Atau sebagai contoh yang Bapak contohkan adalah pencemaran suara. Nah, di sini ada pencemaran suara yang kita Bapak contohkan, kemudian di sini ada sebab dan dampaknya.
Nah, di sini kalian perlu ketahui, di sini pencemaran air yang sudah kita pelajari, kemudian khususnya kepada pencemaran yang pertama limbah pertanian. Kemudian apa penyebab daripada limbah pertanian tadi? Kemudian tuangkan ke dalam bentuk peta konsep seperti ini, sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan berdasarkan lembar LKPD yang sudah kalian kerjakan. Hasil acuan atau refleksi terhadap pembelajaran kita. Hambatan-hambatan apa sajakah yang sudah kalian alami selama diskusi kelompok? Hambatan-hambatan apa sajakah yang kalian temukan? Baik dari individu kelompok kerja, baik dari sarana dan prasarananya. Kendala atau hambatan dalam proses kerja kelompok kami tadi adalah kurangnya akses media untuk mencari pembahasan atau materi yang akan dibahas. Dan solusinya adalah lebih mempersiapkan media yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Hambatan yang kami lalui di dalam MPP 003 yaitu perbedaan pendapat, kurangnya kestabilan internet, dan cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama di dalam kelompok. Siapakah anak didik Bapak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dan mengaitkannya dengan proses pencemaran air yang sudah kita temukan pada hari ini? Silakan. Adakah yang? Ya, silakan. Amira. Kesimpulan dari pembelajaran kelompok kami hari ini adalah kita harus bisa menyikapi dengan tidak membuang air bekas cucian sembarangan dan dengan membuat aliran pembuangan khusus yang dapat disterilisasikan, dan air hasil penyterilisasi tersebut dapat digunakan untuk menyiram tanaman kembali sehingga air hasil pembuangan tersebut dapat dimanfaatkan kembali dan tidak menjadi limbah rumah tangga yang dapat mencemari air. Iya, terima kasih, beri aplaus untuk Amira. Jadi di sini Bapak sedikit menambahi bagaimana untuk proses keberlangsungan kita dalam menjaga lingkungan. Nah, jadi setelah beberapa proses tahapan yang sudah kita lakukan, jadi di sini Bapak mengajak kita semuanya selaku anak didik Bapak semuanya, generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, jadi silahkan dari mulai sekarang cintailah lingkungan yang sudah ada di sekitar kita, dan apabila kita tidak bisa untuk memuat solusi atau mengatasi solusi dari pencemaran tersebut, setidaknya kita tidak perlu menambahi daripada pencemaran itu agar dampaknya tidak semakin besar untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Apakah kalian senang belajar pada hari ini? Senang! Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Untuk pembelajaran minggu depan Bapak ingatkan sekali lagi, yaitu kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Hasil daripada belajar kerja kelompok kita dan sampai pada tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang pencemaran air yang sekarang ini kita pelajari. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.